Selamat pagi anak ibu guru semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan kembali pada tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, mari kita mulai belajar dan diperhatikan ya. Anak-anak, apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu apa ya? Nah, narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi. Narasumber ini biasanya mempunyai pengalaman yang sangat luas. Narasumber sama dengan informan. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan. Anak-anak, saat melakukan wawancara, apa saja ya tahap-tahapannya ataupun langkah-langkahnya? Ya, yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua menentukan narasumber, dan yang ketiga menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, sekarang kata tanya apa saja ya yang dapat digunakan dalam melakukan wawancara? Nah, maka ada beberapa kata tanya yang dapat digunakan dalam wawancara ya, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa ya. Anak-anak, masing-masing kata tanya itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Misalnya, kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa terjadi. Selanjutnya, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Kata tanya bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam peristiwa. Dan berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Nah, itulah tadi beberapa kata tanya yang bisa digunakan saat melakukan suatu wawancara. Anak-anak, saat melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik atau tema wawancara. Dan kalimat pertanyaan dibuat menggunakan bahasa yang baik dan santun. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh wawancara antara Santi dengan seorang petani, di mana topik wawancaranya adalah cara menanam padi. Nah, anak-anak, mari kita simak bersama-sama ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga nampan. Bagaimana ya Pak proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu, kemudian benih padinya disebarkan. Menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya Pak waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama Pak yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu woreng, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak?
Nah, Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Nah, demikianlah tadi wawancara antara Santi dengan seorang petani ya. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, saat melakukan wawancara, kita harus mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik dan menggunakan bahasa yang sopan ya. Maka dengan demikian pembelajaran hari ini tentang wawancara telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang kembali di rumah, tuliskan inti-intinya ke dalam catatanmu. Selamat belajar.